Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi, kisah-kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Adik-adik, cerita kali ini berkisah tentang laba-laba pelindung gua. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai perlawanan yang keji dari kaum Quraisy yang saat itu berada di zaman jahiliyah. Pada masa kenabiannya, sempat terjadi beberapa perang besar dalam menegakkan agama Islam. Dikisahkan pada suatu ketika kondisi di Makkah dirasa sudah tidak aman bagi umat Islam. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan seluruh kaum muslim untuk berhijrah ke Madinah. Mulanya beliau berangkat secara diam-diam ditemani oleh Abu Bakar. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW pernah bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum musyrikin Makkah. Di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan laba-laba dan burung merpati di Gua Sur. Pada saat perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar singgah menuju Gua Sur setelah merasakan ada sosok yang mengintai mereka. Disitulah mereka bersembunyi selama 3 malam lamanya. Di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan laba-laba dan burung merpati di Gua Sur. Kala itu, kaum musyrikin mengadakan rapat untuk merundingkan cara menangkap Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu mengutus orang-orang yang dapat menjejaki bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW sampai dapat membawanya di hadapan mereka, akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Usai menemukan bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, ahli pencari jejak tapak kaki itu pun mengikutinya. Sesampainya di depan Gua Sur, tiba-tiba bekas tapak kaki itu berhenti dan terputus sehingga mereka pun kebingungan harus kemana selanjutnya. Sesudah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh laba-laba yang berjumlah ribuan membuat sarang di muka gua, serta menyuruh burung-burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di tempat tersebut. Karena itulah di depan pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya, serta telur merpati di bawahnya. Orang-orang pencari jejak itu pun berselisih satu sama lain. Mereka berpikir, seandainya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, mestinya banyak telur merpati yang pecah, dan pasti sarang laba-laba itu hancur. Padahal terlihat tidak satupun telur yang pecah, dan sarang laba-laba itu masih penuh di muka gua. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kita perlu mencoba masuk bersama-sama, coba marilah." Kemudian Umayyah bin Khalaf menjawabnya, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentu sarang laba-laba itu telah rusak, bukan? Ya, kalau di dalam gua itu tidak ada ular berbisa atau binatang buas. Kalau ada, tentu akan mencelakakan kamu, bukan?" Akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa serta hati penuh sesal. Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam gua tersebut tak sedikit pun merasa cemas maupun takut kepada mereka, sebab beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Abu Bakar kala itu mengangkatkan kepalanya ke atas dan melihat orang-orang yang sedang di atas gua. Ia pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
Ya Rasul, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita di sini, bukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau, tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Selamanya Ia akan melindungi kita. Adapun jika mereka nanti masuk ke dalam gua ini dengan jalan melalui pintu gua itu, nanti kita melepaskan diri melalui ini." Nabi Muhammad SAW menunjukkan jarinya ke sebelah belakang. Padahal sebelah belakang gua itu aslinya tidak berpintu. Tetapi setelah Abu Bakar menoleh ke belakang gua itu, ada pintu lebar yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh. Ia pun menjadi penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka. Akhirnya, para pengepung dan pencari jejak itu pun pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke Makkah. Demikianlah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar pada saat bersembunyi di Gua Sur. Wallahu alam. Adik-adik, pesan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah saat mengalami kesulitan, berdoalah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Oh ya, ada pun fakta unik tentang laba-laba loh. Hewan laba-laba disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba mampu mengeluarkan jaring-jaring dari tubuhnya. Jaring itu biasanya digunakan untuk membuat sarang atau menjebak mangsanya. Jaring laba-laba sangat kuat. Jika dibandingkan dengan kawat besi, jaring laba-laba dengan ketebalan yang sama memiliki kekuatan 5 kali lipat. Laba-laba dapat melompat sejauh 40 kali dari panjang tubuhnya. Sebenarnya laba-laba tidak memiliki kaki yang kuat. Hanya saja, laba-laba mengerutkan otot hingga cairan tenaganya terpompa ke kaki belakang, sehingga ia terpental sangat jauh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.